Jadi sekarang Sampaikan laporan protes dan keberatan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh oknum penyidik belakangnya sih Polda Kepri terhadap klien kami Bu Rohdiati yang menurut kami itu merupakan rekayasa yang direkayasa oleh penyidik, dan kami akan juga melaporkan oknum tersebut ke Propam hari ini. Jika bisa ceritakan kronologisnya seperti apa nih Pak? Kasusnya seperti apa? Ya, awalnya kan klien kami ini mendirikan PT, namanya PT Aktif Meril di Batam tahun 2008 sama warga negara Singapura yang namanya Pak Lim Siang Hua. Tapi PT ini harus dalam bentuk TMA, sehingga nama ibu ini tidak dicantumkan dalam akta, tapi dipakai warga negara Singapura yang lain. Dan sebenarnya warga Singapura itu karyawan juga di situ, hanya pinjam nama lah. Nah, kemudian singkat cerita 2021 tanggal 6 Juni Lim Siang Kuat ini meninggal. Nah, sejak itulah mulai keluarganya, kakak kandungnya dengan istrinya melakukan pelaporan atau mengganggu perusahaan, sehingga ibu ini dijadikan tersangka, dituduh mencuri uang, dituduh memasukkan surat. Padahal itu nggak ada, itu nggak benar. Dan satu, sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membebaskan Bu Rohdiati atas tuduhan pencurian. Itu sudah dibebaskan dan sekarang prosesnya sedang kasasi oleh jaksa. Nah, hari ini agendanya ingin perlindungan hukum terkait tersangkanya apa Pak? Kasus yang lain? LP nomor 111 di Subdit 2 Polda Riau. Artinya kan udah tentang dimenang, pemalsuan surat. kan udah dimenangkan tadi Bang di PT Bang ya. Nah, jadi ini kasus kedua lagi di Iya, beda lain. Beda kasus. iya, kasus kedua. Jadi dia memang diciptakan mereka ini banyak laporan sehingga ibu ini tak bisa lepas gitu. Yang satu bebas lagi, yang lagi. Gitu. Jadi kami keberatan dengan ya ibu ini hilanglah hak kemerdekaan dia, hak untuk kenyamanan hidupnya hilanglah. Dan kami juga akan laporkan ke Komnas HAM ini perbuatan oknum penyidik ini. Ibu sendiri gimana Bu? Saya sangat tertekan dengan masalah yang saya hadapin dari oknum penyidik Polda Kepri, dan saya ngerasa hidup saya itu seperti diintimidasi. Kapan-kapan saya bisa ditangkap, kapan-kapan saya dijadikan tersangka, seperti itu. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan masalah yang saya hadapi ini, karena saya merasa itu sangat tidak adil buat saya, karena apa yang dituduhkan sama saya itu tidak pernah saya lakukan, seperti itu. Kok Ibu tidak pernah melakukan itu? Kenapa bisa ujuk-ujuk Ibu dilaporin? Gimana sih Bu? Saya juga kurang tahu, karena semenjak partner saya Lim Siang Kuat itu meninggal, barulah keluarganya itu datang, baru sibuk dengan pelaporan sana sini seperti itu. Yang dari Singapura itu? Dari Singapura juga, dari istrinya juga. Itu Sebenarnya istrinya sudah lama sama Pak Lim yang saya tahu dari tahun 2017, seperti itu. Itu bisnis apa sih Bu, kalau boleh tahu? Bergerak apa? Fabrikasi galangan kapal. Ibu di situ ada tercantum nama Ibu atau gimana? Di situ saya punya kesepakatan sama Pak Lim, tapi waktu itu nama saya belum diaktekan. Nah, tahun 2000 berapa baru mulai diakte. Dan Ibu Lim juga yang mengadakan RUPS itu. Nah, tapi sekarang saya yang dituduhkan memalsukan ini, padahal pemimpin rapatnya itu bukan saya. Dan rapatnya itu ya orang Singapura itu, Bu Lim. Yang laporkan Ibu siapa? Ibu yang Singapura itu? Si Dewi, istrinya. Istrinya? Istri almarhum? Iya, ya, mereka tuh pada datang setelah Setelah meninggal. meninggal.
Emang ada kerugian atau gimana Bu? Apa memang Oh, gimana? kalau itu saya serahkan sama Bapak. Kalau kerugian saya rasa nggak ada yang dirugikan di sini. Gak ada kerugian, cuman emang surat-surat palsu aja atau gimana Bu? Pak? Ya pada prinsipnya tidak ada surat palsu sih menurut analisa kami, bahwa itu kan surat akte notaris. Berita acara RUP PT Aktif Marine, dan itu dibuat di notaris. Dan pemimpin rapatnya adalah Lim Xiaolan sebagai komisaris, dan Ibu Oriati klien saya dan kami hanya undangan, dan tidak ada memberikan keterangan dalam akta itu, hanya menerima ditunjuk sebagai direktur. Nah, masa ada dituduh memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dalam akta RUP itu, padahal dia tak ada berikan keterangan. Jadi logika penyidik ini jadi aneh saya rasa. Maka kemarin kami sudah menyampaikan protes dan keberatan kepada Kapolri, Wakapolri, dan pejabat utama Polri lah, supaya ini ditindaklanjuti dan memberikan perlindungan hukum kepada klien kami. Kami merasa ini sudah dizolimi lah klien kami. Yang ditetapkan dalam status tersangka itu kasusnya kasus apa Pak? Yang ini Dugaannya? surat palsu dan memberikan keterangan palsu pada akta autentik berupa berita acara RUP PT Aktif Marine. Nah, sedangkan Bapak itu punya bukti-bukti nggak yang jelas sampai ini akhirnya naik sidik dan jadi tersangka? Apa bukti-bukti yang Ibu punya untuk menguatkan Ibu lah sebagai terlapor? Ada bukti. Ya, karena klien kami ini hadir dalam RUP itu, ya kita ada RUP yang disangkakan palsu itu, dan notaris pun sudah diperiksa oleh penyidik. Terus kok jadi anehnya itu klien kami pula yang jadi tersangka, itu nggak masuk akal buat kami. Artinya, Ada keanehan dan kejanggalan ya? Iya, ya artinya Ibu menduga kuat bahwa proses penyidikan hingga tersangka ini ada apa? Diduga dikriminalisasi atau seperti apa? Ya, karena semua bantahan saya itu nggak dihiraukan Pak, semua bantahan kita. Ya, semua bantahan kita, semua bukti-bukti kita itu nggak dilihat. Kalau menurut saya ya Pak, seperti orang umum. Tapi kan sudah terbukti bahwa di tingkat banding tadi ya menang gitu. Beda kasus itu. Beda kasus. Nah, artinya ada juga lah, masih ada ini walaupun beda kasus. ya sebenarnya masih berhubungan. Jadi satu perkara tapi dibuat berapa LP gitu oleh mereka. Jadi supaya terjaring. Maksudnya kan kayak gitu nih. Artinya Ibu LP dibuat beberapa. Sebaliknya, klien kami ini berarti ada yang membuat laporan juga terhadap mereka mengenai penggelapan, tapi sama sekali nggak dihiraukan oleh penyidik, nggak dilanjutin. Bahkan pemeriksaannya, juru periksanya dipindahkan ke daerah lain. Tak tahu dah apa sejauh mana udah penanganan laporan yang disampaikan oleh aku. Artinya Bapak, Ibu, Bapak sebagai kuasa hukum jauh-jauh dari Pekanbaru datang ke Bawaslu untuk Dari Batam ingin perlindungan hukum Keadilan, ya? ya. Keadilan ya? Keadilan. Ini apakah penyidik gitu Pak ya? Ya, Minta perlindungan itu seperti apa nih? minta perlindungan supaya ya kasus yang dilaporkan oleh pihak si Dewi Trianawati dan Lim Xiaolan itu dihentikan. Yang satu sudah terbukti dengan putusan bebas dari pengadilan tinggi. Nah, sekarang dalam proses kasasi. Jadi sudah jelas lagi bukti-bukti untuk ditetapkan di tersangka itu pun menurut kami tidak layak lah untuk jadi penyidikan, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Atas dasar itulah Kami siap untuk digelar pun, kami siap. Artinya perkara ini belum sampai digelar ya Bu? Apa gimana? Masih sudah digelar? Kalau menurut penyidik katanya udah digelar, tapi intern mereka aja. Ibu tidak dilibatkan atau gimana? Janjinya mau dikonfrontir. Tadinya mau dikonfrontir, tapi saya nggak tahu kenapa nggak ini. Datang saya langsung ditetapkan jadi tersangka. Siap. apakah ada intimidasi dari pihak lain? Kalau saya kurang tahu kalau intimidasi ke saya Enggak ke ibu, ada nggak intimidasi ke ibu? Ada yang nakut-nakuti ibu, mungkin ada pelaku juga intimidasi. kalau udah melalui teman saya ada ya, saya dengar-dengar, teman saya nggak bisa ngomong itu karena saya nggak mendengar langsung. Tapi kalau melalui lewat teman saya, Pak, itu saya ada dengar
dari oknum. Dan ini bisa diduga ada ancaman juga mungkin nggak? Ya, untuk memang saya di Jadi sekarang seperti apa? Rasanya apakah sedih atau merasa ketakutan? saya merasa saya tuh dizolimi. Saya merasa dizolimin dengan terencana. Saya sangat dizolimin dengan terencana. Siap. Oke. Mau masuk ke parkir atau gimana? Bawa Ya. propam ya? Mau ke propam. Oke, siap. Oke, siapa? Oke, terima kasih. Terima banyak. Semoga mendapatkan keadilan, Bu. Amin. Kita pesan buat Kapolri Bu. Ya, saya sangat berharap saya mendapat keadilan dari Kapolri karena saya masih yakin bahwa dengan saya melapor ke sini masih ada keadilan buat saya. Seperti itu. Makanya kami menempuh langkah ke sini ya untuk mendapatkan keadilan itu Pak, karena saya merasa di sana tidak mendapat keadilan sedikit pun. Saya berharap Kapolri dapat dapat menindaklanjuti laporan kami lah Pak. Seperti itu. Saya berharap, saya sangat berharap dengan Bapak Kapolri untuk saya mendapatkan keadilan. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih.